Etika dan teknologi. Pada awalnya, agama adalah ibu dari etika dan teknologi. Pertama-tama, agama adalah mata air yang deras yang mengalir dari kedalaman yang tersembunyi, etika sungai pembawa kehidupan, dan teknologi dengan bantuan saluran artistik, membawa air dari sungai ini ke semua urat nadi kehidupan manusia. Tuhan mengumumkan kepada manusia hukum iman, hukum perilaku, dan pengetahuan tentang teknologi. Atas petunjuk Allah, Nuh membuat sebuah perahu yang menempuh salah satu perjalanan terpanjang dalam sejarah navigasi. Dengan ilham Tuhan, Bezalel dipenuhi dengan hikmat dalam pengertian, dalam pengetahuan, dan segala macam keahlian, untuk membuat desain artistik untuk pekerjaan dalam emas, perak, dan perunggu, dan dalam pemotongan batu untuk pengaturan, dan dalam ukiran kayu, agar ia dapat mengerjakan segala macam keahlian. Kitab Keluaran pasal 31 ayat 1-11. Dengan cara yang sama, Bait Salomo, salah satu keajaiban arsitektur terbesar di dunia lama, dibangun oleh orang-orang yang diajar oleh Roh Allah dan diarahkan oleh tangan Tuhan. Ini adalah kesaksian dari kitab suci. Alasan iman yang benar dan perilaku yang baik dan pengetahuan teknologi di antara orang-orang adalah Tuhan. Sementara orang-orang terus-menerus merasakan Tuhan di atas mereka, di depan mereka, dan di sekitar mereka, dengan cara yang sama seperti udara dan cahaya dirasakan, mereka menghubungkan dan mendedikasikan semua karya teknologi dan hasil karya mereka kepadanya, Tuhan dan Pencipta mereka. Ketika perasaan hadirat Tuhan menjadi tumpul dan visi spiritual menjadi gelap, saat itulah kesombongan masuk ke dalam diri para pedagang dan ahli teknologi, dan mereka mulai memberikan kemuliaan secara eksklusif kepada diri mereka sendiri untuk bangunan, hasil karya dan karya intelektual mereka, dan mulai menyalahgunakan pekerjaan mereka. Saat itulah bayangan kutukan mulai jatuh pada teknologi. Banyak yang mengeluh terhadap teknologi. Banyak yang menuduh teknologi modern sebagai penyebab semua kesengsaraan di dunia. Apakah teknologi yang benar-benar harus disalahkan, atau mereka yang menciptakan teknologi dan menggunakannya? Apakah salib kayu yang harus disalahkan jika seseorang menyalibkan seseorang di atasnya? Apakah palu yang harus disalahkan jika tetangga mematahkan tengkorak tetangganya? Teknologi tidak terasa baik atau jahat. Pipa yang sama dapat digunakan untuk air minum atau saluran pembuangan. Kejahatan tidak datang dari teknologi mati yang tidak berperasaan, tetapi dari hati orang yang mati. Sadar sepenuhnya akan kehadiran Tuhan dan tanpa kesombongan, Nuh membangun sebuah kapal yang menakjubkan untuk keselamatannya dan umat manusia baru yang akan dilahirkan. Dalam kesadaran yang gelap tentang kehadiran Tuhan, orang-orang yang dipenuhi dengan kesombongan setuju di antara mereka sendiri. Mari kita membangun sebuah kota dan menara yang puncaknya akan mencapai surga, dan membuat nama untuk diri kita sendiri. Itu adalah bangunan Menara Babel. Ketika Raja Salomo selesai membangun bait Allah yang mulia, dia mengangkat tangannya ke surga, dan dengan rendah hati berseru, "Lihatlah, surga dan langit di atas surga, aku tidak dapat memahamimu, apalagi bait suci yang telah kubangun ini." Bait yang menakjubkan ini bertahan selama 11 generasi. Itu dihancurkan menjadi debu dan abu ketika keturunan Raja Salomo yang tidak bertuhan mengubahnya dari rumah doa menjadi rumah perdagangan. Bukan karena teknologi, bait itu tetap berdiri selama berabad-abad, atau karena kesalahan teknologi, bait itu tidak lenyap dari muka bumi. Teknologi tuli, bisu, dan tidak menjawab. Itu sepenuhnya tergantung pada etika, seperti etika pada iman. Yang terkenal adalah kisah Alkitab tentang Raja Nebukadnezar. Dia membangun kota Babel dengan istana, dan menara gantung, dengan pengerjaan teknologi dan keindahan yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Raja melihat ke bawah ke kota yang telah dibangunnya, berdiri di atas atap istananya dan berkata dengan bangga, "Bukankah ini Babel besar, yang saya sendiri telah bangun sebagai tempat tinggal kerajaan dengan kekuatan kekuasaan saya dan untuk kemuliaan yang mulia?" Sementara dia masih mengucapkan kata-kata sombong ini, Tuhan memukulnya dengan kegilaan dan dia menjadi gila, dan dalam kegilaan dia hidup selama 7 tahun seperti binatang buas di antara binatang hutan. Kotanya Babel besar menjadi tumpukan puing dan dicemooh, dan merupakan gurun tanpa penghuni, persis seperti yang dinubuatkan Nabi Yeremia, Kitab Yeremia pasal 51 ayat 37. Dimanapun rasa takut akan Tuhan lenyap, dan hukum moral Tuhan diinjak-injak,
disitulah gunung teknologi manusia jatuh ke dalam debu tempat ia dibangun. Begitulah Menara Eiffel dan Katedral Jerman, dan Gedung Pencakar Langit Amerika, menara teknologi dan arsitektur manusia. Monas Jakarta pun akan runtuh menjadi debu tak berbentuk jika kesombongan manusia, dan bahkan orang Kristen, berperang menentang Tuhan, dan melewati semua tindakan kesombongan dan keberdosaan dan berhasil mengakhiri penderitaan panjang Tuhan. Mengapa begitu banyak peradaban mulia terkubur jauh di bawah bumi sehingga di atasnya para pembajak membajak tanah bahkan tidak menyadari bahwa menara dan tulang belulang mereka terletak di bawah tanah yang dibajak? Bagaimana mungkin dari semua bangunan marmer yang megah di Yunani, tidak ada yang tersisa selain Akropolis? Bagaimana bumi berani menyembunyikan dari matahari dan mata manusia kuil-kuil raksasa di Baalbeka dan Mesir, serta kota-kota mulia Ekbata, Persepolis, Tirek, Sidon, dan Troy, yang sekarang sapi merumput dengan damai di atasnya, dan babi di bawah, dan gembala membangun istal dari marmer yang berserakan? Mengapa kota-kota dan kuil-kuil dan kastil-kastil Raja Montezuma yang dibanggakan lenyap tanpa jejak? Juga kerajaan suku Inka dan Peru yang sangat berbudaya. Tangan tanpa belas kasihan apa yang menggulung gundukan lumpur di atas semua konstruksi manusia ini, yang dengan kekuatan dan desainnya, dan keindahannya, dapat bersaing dengan konstruksi modern terbaik. Mengapa ada jeda dan tidak ada kesinambungan dalam peradaban umat manusia? Itu karena tidak satupun dari mereka yang berkenan kepada Tuhan yang Maha Kudus. Etika bertahan lama dan tidak berubah, yaitu etika evangelis, tetapi teknologi selalu berubah. Etika disamakan dengan seorang wanita, dan teknologi seperti hamba perempuannya. Itu sebabnya etika harus mengendalikan teknologi. Nilai-nilai abadi adalah wilayah etika dan bukan teknologi. Sungguh menghancurkan bagi seluruh orang untuk menempatkan tujuan hidup mereka dalam teknologi, dan semua kerja keras dan keringat mereka korbankan untuk kemajuan teknologi, menyeret di belakang mereka etika, seperti Achilles menyeret Hektor yang sudah mati diikat ke kereta. Orang-orang seperti itu dapat berhasil membangun semua kota mereka dari gading dan emas, tetapi jika orang-orang seperti Ahab dan Izebel tinggal di dalamnya, anjing akan menjadi yang terakhir dan bukan manusia. Antara kehormatan dan keterampilan mudah untuk memilih. Seorang pria jujur bahkan tanpa keterampilan lebih dihormati di zaman kita daripada seorang pria terampil tanpa kejujuran. Teknologi mengubah hubungan manusia dengan alam, tetapi tidak dengan manusia dan Tuhan. Siapapun yang berpikir sebaliknya menghargai sesuatu lebih dari manusia, dan debu lebih dari semangat. Tragedi mengerikan di zaman kita adalah perang antara manusia dan Tuhan. Tuhan ingin mengangkat dan meninggikan identitas manusia di atas materialitas yang bodoh dan tak bernyawa, sementara manusia ingin mengubur identitas mereka dan melupakan pencipta mereka, dan menjadikan satu-satunya tujuan hidup mereka adalah teknologi dan kekayaan materi. Banyak orang yang secara rohani dan moral cacat karena ketidakpercayaan mereka kepada Kristus, menciptakan berhala-berhala teknologi modern yang mereka sembah, dan menyerukan kepada semua orang dan bangsa untuk mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Penulis, Uskup Nikolai,